Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan pelajaran matematika. Nah, sebelum mulai, silakan anak-anak siapkan buku matematikanya terlebih dahulu ya. Jika sudah disiapkan, mari kita buka pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita tentang penaksiran hasil operasi hitung bilangan. Nah, kemarin kita sudah belajar penaksiran bilangan khususnya untuk penaksiran kesatuan terdekat, dan penaksiran ke puluhan terdekat. Nah, untuk lebih memahami, mari kita bahas soal 3 dan soal nomor 4 bersama-sama ya. Nah, kalau nomor 1 itu penaksirannya ke satuan. Kalau nomor 2 itu ke puluhan. Kalau yang nomor 3 itu ke ratusan. Jadi kalau ada soal seperti ini, anak-anak perhatikan dulu penaksirannya ke satuan, puluhan, atau ke ratusan. Oh ya, ini bisa kalian lihat di buku matematikanya halaman 35. Jadi silakan perhatikan soalnya ya. Nah, misalnya di soal nomor 3, katanya taksirlah hasil operasi hitung berikut ke ratusan terdekat. Kita lihat ya contoh soal yang A. Sini ada penjumlahan, tapi harus kita taksir terlebih dahulu ke puluhan terdekat. Misalnya yang A itu berapa? 321 ditambah 267. Jadi kalau karena soalnya harus ditaksir ke ratusan terdekat, kita lihat bilangan sebelum ratusannya. Nah, sebelum 321 ini ada angkanya 20, sehingga kalau kita bulatkan angka 2 ini adalah kurang dari 5, maka menjadi 0. Kalau kita bulatkan jadi 300 ditambah, nah kalau 267, karena 6 ini lebih dari 5, maka kita tambahkan 1 ke angka 3, kita tambah 1, dan 6-nya menjadi 0, maka jadi 300 juga. Jadi 300 ditambah 300 sama dengan 600. Seperti itu. Kita lihat lagi yang misalnya yang B itu sama ya kayak tadi. Jadi 566 kita bulatkan dulu ke ratusan terdekat, lalu kita bulatkan lagi 427, lalu baru kita tambahkan hasilnya. Kita lihat selanjutnya contoh soal yang C. Itu 737 dikurang 284. Kita lihat ke puluhannya ya. Ke puluhannya ini 3, ini 8. Berarti kalau kita taksirkan atau kita bulatkan 737, karena 3 ini kurang dari 5, maka dia jadi 0, maka jadi 700 dikurang 8 ini lebih dari 5, maka kita tambahkan angka 1 di depannya, dan 8-nya jadi angka 0, maka jadi 300. Nah, terus 700
dikurang 300 adalah 400. Seperti itu. Kita lanjutkan seperti soal ya. Kita lanjutkan ke soal E, karena soal yang D itu sama pengurangan, tadi sudah kita bahas, caranya sama. Yang D 215, yang E 215 dikali 184. 215 tetap 200 ya. Jadi 200 dikali 8 ini jadi satunya di angka 1 ditambah 1 dan 8 nya jadi 0. Jadi 1 tambah 1 2, 200. Jadi 200 kali 200 sama dengan 40. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Yang E sudah, yang F juga sama caranya. Kita lanjut ke yang G ya. Contoh soal yang G. (643) dibagi 315. Kita fokus ke puluhannya karena ini pembulatan ke ratusan terdekat. Kita lihat di sini 4 itu kurang dari 5, berarti pembulatannya menjadi 600. Lalu 1 juga kurang dari 5, jadi 300. 600 bagi 3 dengan 2. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Nah, untuk soal nomor 4 sama cara menghitungnya. Jadi kalau ada soal seperti ini, anak-anak taksirkan atau bulatkan dulu bilangannya. Jadi sebelum kita operasikan penjumlahan ataupun pengurangan ataupun perkalian dan pembagiannya, maka kita harus taksirkan terlebih dahulu bilangan masing-masing. Lalu hasilnya baru kita taksir. Seperti itu. Materi pada bab 1 kali ini sudah selesai ya anak-anak ya. Jadi insya Allah pada pertemuan berikutnya pada hari Kamis kita akan ulangan harian menggunakan quizzes. Nah, jadi silakan anak-anak review atau ulangi lagi materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya dan soal-soal yang sudah anak-anak kerjakan. Nah, kita bahas soalnya sedikit ya. Jadi silakan buka di halaman 38. Di situ ada soal pilihan ganda dan uraian ya. Kita bahas sedikit soal pilihan ganda. Jadi di sini ada soal nomor 1 nih. Daerah yang diarsir pada gambar di atas menunjukkan pecahan. Oke, ini yang diarsir ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yang diarsir. Masih ingat gak anak-anak caranya? Jadi 8 yang diarsir, berarti
pembilangnya 8, terus total keseluruhan gambarnya ada 8, 9, 10, 11, 12. Jadi daerah yang diarsir adalah 8/12. Seperti itu cara pengerjaan soalnya. Jadi untuk review nanti silakan anak-anak untuk review untuk ulangan nanti silakan anak-anak pelajari soal ini ya. Soal nomor 2, pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah, nah kemarin kita sudah pernah coba cari pecahan senilai, itu pecahan yang nilainya sama. Coba kita lihat, bisa dibagi ataupun dikali dengan bilangan yang sama ya. 2/3. Oke, kita kali berapa ini ya? Jadi coba kita kalikan 4. 2 kali 4 8/12. Jadi jawabannya B. Jadi pembilang sama penyebutnya kita kalikan dengan angka yang sama. Seperti itu. Jadi nanti untuk seterusnya silakan anak-anak pelajari. Nah, untuk tugas Umi mau anak-anak kerjakan nomor 6 sampai nomor 15 saja ya. Tapi kerjakan di buku tulis dan dibuat jalannya ya. Jadi Umi harap anak-anak bisa mengerjakan soal-soal ini. Jadi nanti pas hari Kamis ketika kita UH, anak-anak bisa menjawab soal-soal UH-nya dengan baik. Oke? Ini saja yang dapat Umi sampaikan. Selamat belajar.